betul-betul asli agama yang berasal dari Tionghoa itu cuma dua, yaitu pertama agama Tao atau Taoisme, dan kemudian juga agama Konghucu atau yang kita kenal Konfusianisme. Ketika orang-orang Tionghoa sudah mulai berdatangan ke Kepulauan Nusantara, ya, nah itu mereka juga membawa pula agama dan kepercayaannya ke sini, ke Kepulauan Nusantara. Ini cerita kita. Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita ngobrol-ngobrol soal ketionghoaan. Nah, kali ini kita udah ada kedatangan tamu yang cukup spesial. Di sini ada Ko Akim. Halo Ko Akim, apa kabar? Baik ya Ko. Kita udah lama gak ketemu nih ya. Ada 8 tahun, enggak 8 tahun lah ya. Ya 5 tahunan kita gak ketemu lah. Betul. Nah, jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih teman-teman. Jadi soal apa sih sebenarnya agama asli Tionghoa tuh. Nah, jadi sebenarnya gini Ko, aku ngajak Koko ngobrol ini sebenarnya karena aku juga penasaran. Jadi dulu aku tuh zaman masih ngontrak dulu ya, ngontrak. Jadi di sebelah kamarku tuh memang teman yang Tionghoa. Dan setiap pagi dia punya ritual khusus. Dia keluar rumah tuh pakai bawa hio, dia pegang hio, lalu dia ke kiri berapa langkah, ke kanan berapa langkah, lalu masuk gitu. Dan itu tiap hari dia lakukan. Nah di kepalaku, karena aku bukan orang Tionghoa ya, jadi ini mungkin dia agamanya Buddha gitu kan. Nah jadi semenjak itu memang aku dari sebelumnya tuh aku udah berpikir, bahkan untuk waktu yang lama aku pikir kayaknya teman-teman Tionghoa ini agamanya Buddha aja gitu. Nah ternyata kan nggak seperti itu ya Ko ya. Nah mungkin Koko bisa bantu kita untuk biar kita tahu juga sebenarnya apa sih agama asli Tionghoa itu, lalu filosofinya apa, dan gimana sih sekarang kondisinya gitu. Ya, oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem religi atau agama orang-orang Tionghoa, sebetulnya kalau zaman sekarang ini sudah sangat beragam ya. Orang Tionghoa yang memeluk agama Kristen, agama Islam pun sudah banyak zaman sekarang ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara mengenai agama asli orang Tionghoa, sebetulnya kalau yang betul-betul asli agama yang berasal dari Tionghoa itu cuma dua, yaitu pertama agama Tao atau Taoisme, dan kemudian juga agama Konghucu atau yang kita kenal Konfusianisme, ya, atau bahasa Mandarinnya Ruciao gitu kalau bahasa Mandarinnya gitu ya. Itu agama yang lahir pada era yang tidak terlalu berbeda jauh, yaitu pada era dinasti Zhou. Ya. Itu abad keberapa kira-kira? Itu abad ke sekitar 500 tahunan sebelum Masehi, 500 sampai 600 tahun sebelum Masehi. Itu agama Tao lahir lebih dulu, itu dibawakan oleh seorang yang bernama Lao Tzu, ya. Kemudian terpaut sekitar antara 40 sampai 50 tahun kemudian lahirlah Konghucu. Nah, ya Konghucu kemudian mendirikan lagi bukan mendirikan sih. Jadi mengembangkan lagi satu ajaran yang disebut Ruciao. Ya, atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah agama Konghucu gitu, berdasarkan mengambil nama dari pendirinya begitu. Nah gitu. Kemudian pada sekitar awal Masehi, sekitar abad kedua Masehi itu muncul bertambah lagi masuknya pengaruh agama Buddha dari India. Yang masuk jadi Buddha tuh India ya? Ya, dari India. Ya, pengaruh agama Buddha dari India itu masuk ke Tiongkok sekitar kurang lebih abad kedua Masehi. Nah, kemudian agama Buddha pun dapat berakulturasi dengan budaya setempat, ya. Kemudian pada sekitar era dinasti Tang, abad ke-6 Masehi itu, agama Buddha itu mencapai puncak kejayaannya di Tiongkok, ya. Nah itu sampai kemudian kita kenal ada kisah Journey to the West. Kisah Sun Gokong, Sun Gokong itu kan identik dengan Buddhis banget gitu. Jadi ingat dulu nonton Sun Gokong dulu. Ya, itu berdasarkan kisah perjalanan kalau misalkan dalam film Sun Gokong itu kita kenal Rahib Tong Samcok. Itu sebetulnya bukan tokoh fiktif, itu ada betulan. Emang betulan ya? Betul, ya. Oh, aku pikir dia itu seorang biksu yang bernama Xian Chuang. Xian Chuang itu pernah mengadakan perjalanan selama 17 tahun dari Tiongkok dia menuju ke India untuk menyalin dan menerjemahkan kitab-kitab suci agama Buddha, diterjemahkan dari bahasa Sanskerta ke bahasa Mandarin. Nah kemudian, tapi sebentar kok. Tapi di situ kan berarti kan udah mulai terjadi asimilasi ya? Iya, sudah mulai terjadi akulturasi, terutama setelah dibukanya jalur sutra. Ya, yang menghubungkan antara Asia Barat dan Selatan dengan Asia Timur. Nah itu jadi hubungan perdagangan, hubungan ekonomi, politik dan budaya itu sudah makin sudah semakin lancar gitu. Jadi kalau potong dikit sama dengan seperti kayak masuknya Islam atau Kristen ke Indonesia. Kurang lebih. Jadi misalnya ada kayak gamelan atau budaya-budaya Jawa digabung dengan budaya Islam gitu kan? Betul. Islam gitu. Jadi kalau misalkan bisa lebih mudah masuk ya? Ya gitu. Jadi agama yang bisa berakulturasi dengan budaya setempat itu lebih mudah diterima gitu, dan masuk ke dalam
kosmologi alam pemikiran masyarakat tersebut begitu. Terutama kalau misalkan dalam kita bicara soal agama Buddha, karena agama Buddha itu sangat fleksibel ya, tidak kaku, dan sehingga bisa beradaptasi dan berakulturasi dengan budaya lokal Tiongkok ya. Sehingga kemudian bisa hidup berdampingan secara damai dengan dua agama sebelumnya yang sudah ada lebih dulu, yaitu agama Tao dan agama Konghucu. Ya, kemudian ketika orang-orang Tionghoa sudah mulai berdatangan ke Kepulauan Nusantara, ya, nah itu mereka juga membawa pula agama dan kepercayaannya ke sini, ke Kepulauan Nusantara. Jadi seperti tadi sempat saya ceritakan, ketika mereka di Indonesia atau di Nusantara ini sudah mulai membuka usaha gitu, mereka juga tidak melupakan sisi religinya dengan mendirikan kelenteng, tempat pemujaan gitu, seperti dan itu terus berjalan sampai hari ini gitu. Jadi bahwa tradisi itu dan ajaran itu tetap dipertahankan ya gitu. Seperti contoh bukti konkretnya bisa kita lihat ada beberapa kelenteng yang terdapat di sekitar pantai utara Jawa, seperti di Cirebon, kemudian di Lasem. Ya, itu banyak sekali kelenteng-kelenteng yang usianya bahkan sudah mendekati antara 400 hingga 500 tahun usianya. Gila ya. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau itu kan jadi sangat leluhur Tionghoa ya, misalnya leluhur Tionghoa Indonesia ini sangat inilah ya, artinya menjaga bahwa untuk keberlangsungan generasi berikutnya dan juga untuk soal religi tadi ya gitu. Nah, tapi kalau ini kok kita kan karena tadi aku ingat tadi kau bilang bahwa Buddha itu masuk pada zaman kejayaannya dan semenjak itulah terjadi semacam mungkin penyeragaman bahwa kayak seolah-olah di kepala kita itu teman-teman Tionghoa itu Buddha kok kebanyakan gitu ya jadinya gitu. Nah, jadi sehingga memang agama aslinya itu seperti Tao dan Konghucu. Aku sendiri juga tahu sebenarnya Tao dan Konghucu itu kan karena suka dulu nonton film-film Jet Li. Nah, itu kan suka nonton film kungfu kan. Jadi akhirnya Tao ternyata itu. Tapi cuman tahu bahwa itu agamanya salah satu agama orang Tionghoa. Cuman kita nggak tahu bahwa itu adalah sebenarnya agama pertama lah ya atau yang ada di sana gitu. Nah, jadi kalau ini kok kita lanjut ya. Jadi kalau misalnya soal apa nih yang kira-kira yang kita nggak tahu nih tentang Tao atau Konghucu ya. Kalau Buddha mungkin kita udah bisa banyak inilah ya banyak referensi lah untuk tahu soal Buddha ini pun macam-macam kira-kira gitu. Nah, kalau soal Tao dan Konghucu ini kira-kira apa sih kok yang yang unik dari kedua ajaran itu? Ya, kalau misalkan agama Tao ya itu boleh dikatakan agama yang lebih ke arah politeisme ya. Jadi mengenal pemujaan kepada banyak dewa-dewi ya. Kemudian kalau misalkan Konghucu itu arahnya sebetulnya lebih ke arah monoteisme. Ya, monoteisme dalam arti jadi Konghucu itu dia lahir tahun 551 sebelum Masehi ya. Jadi dia itu sebetulnya Konghucu ini bukan menciptakan agama baru. Dia menyempurnakan dan kemudian mengajarkan kepada masyarakat akan ajaran-ajaran agama yang sudah dianut oleh generasi-generasi leluhurnya. Jadi kalau kita runut dari awal, sebetulnya dari kebudayaan Tionghoa itu sudah berumur lebih dari 5.000 tahun. Ya, jadi semenjak awal mula adanya peradaban Tionghoa sekitar lebih dari 5.000 tahun yang lalu, mereka itu sudah memiliki keyakinan agama. Agamanya itu yaitu pemujaan terhadap langit atau Tian. Tian ya. Jadi setiap hari mereka melakukan penghormatan ke arah udara terbuka, ke arah langit. Nah, di sana jadi mereka mempunyai image bahwa sosok yang berkuasa di langit inilah yang memberikan berkah kehidupan kepada mereka. Berarti itu yang temanku itu lakukan ya, yang dia pakai bawa garu keluar dia. Itu penghormatan kepada Tian. Aku baru tahu itu ininya, filosofinya gitu. Jadi kalau biasa tradisi orang Tionghoa kalau bersembayang itu kalau misalkan sambil bawa dupa gitu, mereka tuh sebelum mereka bersembayang ke yang lain, mereka bersembayang dulu ke Tian, menghadap ke arah langit, gitu ya, penghormatan kepada sosok yang diagungkan yang ada di langit, gitu, Tian, gitu. Jadi filosofi orang Tionghoa itu Tian sebagai ayah, langit sebagai ayah, bumi tempat kita berpijak itu sebagai ibu. Tian Kung Timu, gitu. Gitu. Jadi ketika kita mengucapkan rasa syukur, bersyukurlah kepada langit sebagai ayah dan bumi sebagai yang kamu pijak itu sebagai ibu gitu. Karena dari dua kutub inilah, dari langit dan bumi inilah
kamu mendapatkan berkah dan rezeki gitu. Oke. Masuk akal sebenarnya. Iya, karena memang kita ya kalau nggak ada bumi dan langit tadi kita mau tinggal di mana ya? Iya, betul. Kalau aku jadi ingat jadi itu filosofi basic orang Tionghoa. Yang kemudian setelah munculnya seperti yang tadi saya sebutkan agama Tao dan agama Konghucu yang lahir pada era dinasti Zhou, kemudian bertambah lagi dengan masuknya pengaruh agama Buddha pada sekitar abad kedua Masehi, maka itu semakin memperkaya gitu wawasan keberagamaan orang Tionghoa gitu. Oh, gitu ya. Jadi ya tapi tetap itu memang akulturasi itu ya. Akulturasi budaya gitu. Harus kita terima ya, karena memang gimana pun kita nggak bisa menghambat itu ya. Betul, gitu betul. Kan. Nah, jadi kalau ini kok sekarang kan ya, kondisi sekarang nih kan banyak teman-teman Tionghoa mungkin yang mungkin aja mereka ada yang masih menerapkan ajaran Tao dan Konghucu tadi di Indonesia, dan mungkin juga Buddha yang lebih istilahnya itu lebih jadul lah, artinya yang nggak modern seperti sekarang, kayak misalnya kayak orang Kristen tuh kan sekarang tuh udah banyak yang modern gitu loh kok, udah nggak yang tradisi-tradisi yang yang asli atau yang sebelumnya tuh dianggap udah ketinggalan zaman gitu kira-kira. Sekarang kalau kondisi sekarang ini gimana Koko melihat misalnya kayak teman-teman muda Tionghoa dalam meneruskan, karena tadi Ko Hakim kan bilang bahwa dulu leluhur kita itu memang benar-benar menyiapkan ya warisan religi dan tradisi Tionghoa itu, misalnya kayak tadi di Lasem banyak kelenteng dan di daerah Cirebon dan yang lain-lain gitu kan. Itu kan sebenarnya itu peninggalan yang cukup memang itu berkontribusi terhadap misalnya sebaran teman-teman teman-teman Buddha, mau teman-teman Tao dan Konghucu di Indonesia kan gitu kan. Kalau sekarang misalnya anak-anak muda ini nggak meneruskan itu gimana dong kan gitu kan kira-kira. Memang boleh dikatakan ya, 3 agama yang biasa dianut oleh orang Tionghoa itu ya, itu agama Buddha, terutama agama Buddha dari Mahayana ya. Yang agama Buddha Mahayana kan memang identik lebih dekat ke arah kultur Chinese-nya ya, karena dari kitab-kitab dan sutranya pun kebanyakan menggunakan huruf Mandarin. Kemudian juga agama Tao dan juga agama Konghucu itu sempat mengalami yang dalam tanda kutip penekanan. Itu yang zaman Orde Baru ya, Orde Baru. Terus zaman Belanda juga tuh politik etis gitu ya. Jadi suasana keberagaman orang Tionghoa itu pernah mengalami pasang surut, terutama di Indonesia ini ya. Yang pertama yaitu ketika misi penginjilan dari kekristenan ya, misi Zending begitu ya. Nah, banyak orang-orang Tionghoa yang kemudian beralih. Yang zaman Belanda dulu ke Indonesia pada era kolonial Belanda itu misi Zending itu terutama itu ya. Itu banyak orang-orang Tionghoa yang kemudian berpindah. Convert jadinya ya. Berpindah ke agama Kristen ya. Kemudian, tapi itu pun pengaruhnya nggak terlalu besar sih sebetulnya ya, karena jumlah penganut agama tradisional Tionghoa itu masih cukup banyak gitu. Yang agak berpengaruh besar itu terutama yaitu semenjak era Orde Baru. Orde Baru ya. Di era Orde Baru itu sempat dikeluarkan Inpres nomor 14 tahun 1967. Apa itu isinya kok? Yaitu isinya tentang pelarangan semua budaya-budaya Tionghoa. Buset. Termasuk agamanya, keagamaannya. Oh iya? Budaya dan agamanya? Iya. Kalau gitu habis dong ya berarti ya? Iya. Jadi dengan dikeluarkannya Inpres nomor 14 tahun 1967 tersebut, jadi berimbas juga kepada kehidupan budaya dan keberagaman orang Tionghoa. Yang itu misalkan tidak boleh mengadakan acara-acara seperti barongsai, segala macam. Kemudian juga kalau misalkan pas tahun baru Imlek nih, perayaannya pun harus secara sederhana aja. Nggak boleh meriah gitu, nggak boleh rame-rame. Ya, jadi kalau misalkan mau misalkan sembahyang di kelenteng pun ya udah sembahyang aja, nggak usah ada ritual ini itu yang mengundang keramaian begitu. Diperingati secara sederhana aja gitu. Ya. Kemudian juga imbas pada berikutnya itu banyak sekali itu produk-produk turunannya. Misalkan yang saya ingat tuh pernah ada keputusan Mendikbud. Kalau dulu namanya Mendikbud ya, Menteri PDANKA bukan Mendikbud. Kalau Mendikbud cuma yang sekarang ya. Tahun 1975 itu sempat ada pelarangan terhadap diajarkannya agama Konghucu di sekolah. Jadi pelajaran agama Konghucu itu semenjak tahun 1975 ditiadakan. Oh, ditiadakan. Iya, oleh Kemendikbud. Karena dianggap Konghucu itu bukan agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Nah, ini anehnya. Padahal sebetulnya dalam lembaran negara PNPS tahun 1965, Konghucu itu terdaftar dalam sebagai agama resmi. Tapi kemudian karena imbas dari peristiwa gerakan 30 September, dianggapnya tidak resmi ya. Nah, lucu juga ya.
bergantian rejim ke Orde Baru, disambung lagi dengan munculnya Inpres nomor 14 tahun 1997. Kemudian akhirnya Konghucu dinyatakan sebagai bukan agama lagi. Nah itu kemudian berimbas, kemudian jadi sampai pelajarannya pun tidak boleh diajarkan di sekolah-sekolah. Nah itu. Jadi kemudian muncul lagi peraturan-peraturan yang kemudian datang menyusul seperti himbauan untuk mengganti nama seperti itu. Ya itu ya. Jadi aku juga sempat tanya tuh sama istriku kan. Kamu pakai dong namanya 3 nama gitu kan, marganya. Kalau kayak aku nih orang Batak kan, aku sangat bangga pakai marga Tampu Bolon di belakangnya. Karena aku nggak pernah mau kalau bilang nama cuman satu nama doang gitu. Enggak, pokoknya kalau aku 4 nama kok. Basar, Daniel, Jepri, Tampu Bolon. Jadi kalau nulis dulu zaman ujian dulu repot itu kan panjang banget. Tapi kan itu identitas kita. Betul. Karena mungkin kalau aku menurutku gini, hanya cuman itulah kebanggaan kita sebagai identitas kita, kemanusiaan kita kan gitu. Nah, tapi kalau udah hilang gitu ya memang aku jadi ngerti suasana kebatinnya teman-teman Tionghoa ini gitu. Jadi, nah lanjut kok. Seperti saya pribadi juga saya gak ganti nama ke Indonesia ke nama Indonesia ya. Tetap menggunakan nama Tionghoa gitu ya. Karena memang seperti yang tadi saya bilang sebetulnya tidak ada aturan resmi yang mewajibkan harus mengganti nama. Nggak ganti nama pun sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ya itu tadi ada dalam hal administrasi kependudukan. Ketika mengurus surat-surat kadang-kadang dalam tanda kutip suka agak dipersulit begitu. Iya, jadi sebenarnya kayak temanku juga ada begitu. Ada yang dia suratnya akte lahirnya tuh ada yang nggak pakai marga. Tapi ada yang pakai marga gitu. Nah, terus ada ya pokoknya jadi nggak lengkap lah, dan di KTP beda, di SIM beda. Nah, akhirnya pas ngurus yang administratif misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri atau misalnya ngurusin sesuatu yang macam kan jadi susah. Gitu. Itu. Makanya dalam tanda kutip ya supaya urusan biar lancar, biar gak ribet. Ya udahlah namanya ganti aja biar identitas ketionghoaannya agak tersamarkan begitu. Itu begitu ya. Okay. Itu terutama pada masa Orde Baru sebetulnya, setelah era reformasi sebetulnya udah agak longgar lah. Sudah nggak terlalu jadi hal banget, sesuatu banget itu enggak. Jadi kalau era reformasi. Jadi kalau sekarang berarti ya aku ngerti jadinya kenapa teman-teman Tionghoa juga mungkin agak sedikit mengurangi artinya jadi berkurang nih budaya atau keinginan dia untuk meneruskan budaya-budaya tradisi Tionghoa ini dalam kehidupan sehari-hari ya, karena ada tekanan-tekanan itu tadi ya kok ya. Betul. Aku jadi ngerti baru sekarang nih ngerti. Tapi ya memang tapi kan perlu kita jaga ya tetap ya, artinya bahwa tradisi-tradisi mau apapun lah agamanya, artinya tradisi Tionghoa itu tetap harus terus kita jaga ya kok kan gitu kan. Sebetulnya sih kalau tradisi dan budaya Tionghoa itu yang masih tetap bertahan sampai hari ini itu mungkin perayaan tahun baru Imlek. Imlek. Kalau saya perhatikan teman-teman yang sudah beralih agama ke Kristen ataupun bahkan ke Muslim pun kalau tahun baru Imlek tetap mereka merayakan. Cuma cara merayakannya beda. Kalau misalkan di kita kan ada ritual sembahyang lah segala macam kalau di agama, kalau di kelenteng gitu ya, kalau di wihara. Tapi kalau misalkan teman-teman Kristen ya cukup kayak kumpul keluarga, makan bersama seperti itu. Jadi aku jadi udah cukup ini ya. Maksudnya 2 tahun ini kan aku kadang-kadang masih banyak main sama teman-teman Tionghoa. Jadi kadang aku udah ngerti kalau mereka bilang oma gua tuh didikan Belanda, udah ngerti. Oke, ini kalau nggak Kristen nggak lain lagi Kristen ini kalau paling nah, jadi kalau dia ngomongnya kita masih totok, itu mungkin dia Konghucu atau Tao ya atau Buddha gitu kan. Tapi kalau dia bilang didikan Belanda, itu udah pasti Kristen lah gitu. Jadi kadang-kadang gini kok, aku bilang sama teman-teman yang mungkin yang Kristen yang tidak merayakan lagi ada kan yang tidak lagi merayakan Imlek. Aku bilang gini, aku sebagai seorang Kristen ya karena istriku Tionghoa, jadi kadang-kadang aku juga suka aja istriku, ayolah ini Imlek kita merayakan juga karena itu ada tradisi yang bagus di situ, ada alasan kemanusiaan, ada alasan filosofi hidup yang perlu kita hidupi di situ gitu. Nah, aku juga bilang gitu sih sama mereka. Oke, ya jadi terutama kalau soal agama ya, itu lebih ke arah sebetulnya bagaimana perasaan jiwa kita serta mungkin ada faktor dalam tanda kutip jodoh juga ya. Iya. Terutama saya pribadi sejak kecil, saya SD, SMP, SMA di sekolah Kristen sebetulnya. Tapi perasaan jiwa saya terhadap agama leluhur dalam tanda kutip itu nggak berubah sih. Ya. Jadi ketika di sekolah pun ya biasa saya belajar agama Kristen ya di sekolah karena itu kan sekolah Kristen ya. Itu pemaksaan berarti harus belajar agama Kristen kalau gitu. Itu dipaksa berarti sama sekolahnya. Memang pada waktu itu saya kan mengalami era Orde Baru ya. Di era Orde Baru ya mau gak mau kalau misalkan itu ikutin. Ikuti aturan sekolah. Ya ikut pelajaran agama Kristen ya ikut aja nggak apa-apa.
Tapi bagi saya sih nggak masalah itu. Bagi saya itu satu menambah wawasan kok itu. Iya. Oh ya, kalau Koko nggak merasa tertekan ya nggak salah sih ya. Tapi kalau sampai tertekan berarti salah tuh ininya sistem pendidikannya gitu kan. Iya. Oke. Jadi kok ini kan tadi kan Koko udah cerita soal agama asli Tionghoa, lalu bagaimana perkembangannya ke generasi sekarang nih. Nah, jadi gimana caranya kita mau bilang nih sama generasi Tionghoa sekarang nih, apa sih yang Koko mau sampaikan buat mereka untuk menjaga terus tradisi dan juga mungkin religinya leluhur Tionghoa ini, karena bagaimanapun keberlangsungan etnis Tionghoa di Indonesia ini kan harus tetap dijaga ya. Betul. Koko paling saran saya kepada generasi muda yaitu bersikaplah bijak dan fair dalam misalkan dalam menyikapi segala sesuatu itu. Jadi dalam hal beragama silakan Anda mau beragama apapun terserah, itu bagian dari hak asasi Anda kan. Apalagi itu kan apalagi dijamin oleh undang-undang negara kita ya. UUD 45 kan menjamin kebebasan beragama begitu ya. Silakan saja Anda beragama apapun, cuma jangan sampai timbul dalam tanda kutip kebencian kepada agama-agama lain begitu. Jangan dalam tanda kutip jangan fanatik lah begitu ya. Jangan sampai ketika Anda menjumpai seorang teman yang masih mempertahankan syarat-syarat tradisi agama-agama leluhur segala macam, jadi timbul rasa antipati seperti itu. Jangan seperti itu ya. Itu pola beragama yang boleh dikatakan tidak sehat kalau menurut saya ya. Saling menghormati dan saling bertoleransi dengan siapapun gitu. Mantap ya. Oke, kalau gitu ini udah dapat poinnya, saling menghormati dan saling toleransi ya. Dengan Jadi siapapun apapun keyakinannya. Mungkin dalam pandangan kita, dalam kacamata kita, mungkin apa yang dilakukan oleh teman kita ini sesuatu yang menurut kita aneh. Tapi ya biarkan saja gitu. Itu hak dia kok. Oke Niko, thank you banget ya udah ngasih wawasan dengan buat kita nih gitu. Jadi aku jadi ngerti nih sebenarnya ternyata orang Tionghoa itu bukan cuman Buddha doang gitu. Ada Tao dan Konghucu juga dan yang lain-lain, ada Kristen dan Muslim juga ya ada ya. Ada. Oke. Jadi cukup kaya ya. Tapi bagaimana kita menjaga dan saling menghormati, bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari dan saling membangun ya untuk Indonesia yang lebih baik. Kira-kira gitu. Jadi kampanye nih, jadi kampanye. Oke, kalau gitu kok thank you banget ya. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Dah. Yo.